baca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, satu kitab klasik yang dikarang oleh ulama yang cukup masyhur, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad diceritakan satu kisah. Ada satu kisah yang terjadi di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman Nabi Musa alaihi salam, bukan di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Musa diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Balibari di dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang anak muda. Pada zaman itu ada anak muda. Anak muda ini setiap hari pekerjaannya maksiat. Anak muda ini tiap hari pekerjaannya hanya berbuat dosa. Pagi, siang, sore, malam selalu berbuat dosa. Dia zina, dia minum, dia judi, dia mencuri, semua dikerjakan oleh anak muda ini. Warga tahu, masyarakat lihat pekerjaan maksiat, sampai-sampai masyarakat pada saat itu mencap anak muda ini sebagai sampah masyarakat. Ini anak muda dijulukin sampah masyarakat. Orang kalau udah dijulukin sampah masyarakat, bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Bukan hanya masyarakat, bukan hanya warga, termasuk Nabi Musa. Ini anak dibilang sampah masyarakat karena tidak pernah ibadah, nggak pernah taat apa kata Musa alaihi salatu wassalam, nggak pernah melaksanakan kebaikan, selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat. Ini anak muda, kerjaannya hanya maksiat. Di zaman siapa? Halo? Ya udah sampai sini aja. Di zaman siapa? Ini anak muda ternyata umurnya pendek, meninggal dunia. Anak muda, ketika anak muda ini meninggal dunia, masyarakat bingung. Masyarakat bagaimana caranya menyikapi jenazah yang tukang maksiat ini? Apakah perlu dihormatin atau tidak? Ini jenazah apa sama kita perlakukan dengan jenazah yang lain? Dimandikan, dikafankan, kemudian dikuburkan. Dulu belum ada sholat jenazah, karena sholat jenazah ini syariat Nabi Muhammad. Apakah jenazah ini harus kita hormati, kita mandikan, kita kafankan, dan kita kuburkan? Akhirnya sepakatlah para masyarakat, warga, termasuk Nabi Musa. Apa kata mereka? Ini anak muda sampah masyarakat, nggak perlu kita hormatin, nggak perlu kita mandiin, nggak perlu kita kafankan dan kita kuburkan. Langsung saja buang ke laut, biar habis dimakan sama apa? Sepakat, kata Nabi Musa. Oke, kita kembali. Apa yang terjadi, saudara? Ketika pada saat masyarakat sudah siap-siap ingin melemparkan jenazahnya ke lautan, ketika Nabi Musa sudah siap-siap ingin membuang jenazah anak muda ini ke lautan, pada saat diangkat ini jenazah, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Ya Musa, mandikan jenazah itu, kafani jenazah itu, kuburkan jenazah itu. Ini jenazah disuruh dimandikan, disuruh dikafankan, dan disuruh dikuburkan. Kata Nabi Musa, ya Allah, bi'izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, maaf, kami tidak akan menghormati ini jenazah. Biarkan kami buang ke lautan. Mereka tukang maksiat, ya Allah. Kata Nabi Musa, Allah bilang, jangan Musa, mandikan dia, kafankan dan kuburkan. 3 kali Allah mengatakan itu kepada Nabi Musa. Berarti ini jenazah dihormati tidak? Berarti ini jenazah dihormati tidak?
Akhirnya Nabi Musa menuruti perintah Allah. Dimandikanlah itu jenazah, dikafanin itu jenazah, lalu dikuburkan jenazah itu. Selesai dikuburkan, Nabi Musa nanya kepada Allah. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, kenapa anak muda ini engkau hormati? Bukankah kami tahu, kami lihat sehari-hari anak muda ini berbuat maksiat, anak ini selalu berbuat judi, selalu minum, selalu zina, dan lain sebagainya. Apa keistimewaan anak muda ini sampai-sampai engkau muliakan dan hormati dia? Apa kata Allah? Musa, benar anak muda ini tukang maksiat, benar anak muda ini selalu minum, judi dan mencuri, benar. Tapi ketahuilah wahai Musa, pernah satu hari ketika dia sedang ada di dalam rumahnya, dia dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan tidak mabuk, dia dalam keadaan tidak berbuat maksiat. Pernah kata Allah, satu hari anak muda ini di rumahnya membaca kitabku, kitab Taurat. Dia baca kitab Taurat. Ternyata di dalam kitab Taurat itu ada satu tulisan firman Allah, aku akan utus seorang nabi, seorang rasul, di mana nabi dan rasul ini aku akan jadikan sebagai penutup para nabi dan para rasul. Aku beri nama nabi itu, aku beri nama rasul itu dengan nama Muhammad, maka bersolawatlah engkau kepada Muhammad. Anak muda itu melihat ada perintah solawat. Kemudian anak muda itu berkata, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Allah, sebab itulah aku hormati dia, karena dia telah bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang menyebabkan Allah hormati dia. Itu yang menyebabkan Allah perintahkan mandikan dia, kafankan dia, kuburkan dia. Dihormati oleh Allah karena dia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Maaf Bapak Ibu, ini anak muda umatnya siapa? Umatnya siapa? Nabi Musa. Ini yang baca salawat bukan umatnya Nabi Muhammad. Ini yang baca salawat umatnya Nabi Musa. Nabi Muhammad udah ada belum? Nabi Muhammad udah ada belum? Jarak sama Nabi Musa ribuan tahun saudara. Ada 30 generasi dari Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad sama Nabi Isa saja jaraknya kurang lebih 500-600 tahun. Bisa bayangin berapa ribu tahun antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Ini yang membaca sholawat adalah umatnya Nabi Musa. Dia tukang berbuat maksiat, dia tukang minum, dia tukang judi, dia tukang mencuri. Ketika dia meninggal dunia karena sebab sholawat kepada Nabi Muhammad, diangkat, dihormati oleh Allah, dimuliakan kematiannya. Allah dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Kalau umatnya Nabi Muhammad saja, Nabi Musa saja membaca sholawat dihormati oleh Allah, apakah lagi kalau seandainya yang membaca sholawat itu adalah langsung umatnya Sayyidina Muhammad